Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luara Mukodompit, NIM 1824054, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar dan kategori sistem informasi. Nah, konsep dasar sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan untuk semua tingkatan manajemen. Yang perlu kita ketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Dari mana informasi tersebut didapat? Nah, informasi bisa diperoleh dari sistem informasi. Sistem informasi itu adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun komponen dan jenis sistem informasi itu terdapat blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. SIM ini merupakan kumpulan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, dan sistem informasi distribusi. Ada juga sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, dan sistem informasi penelitian dan pengembangan, dan terakhir sistem informasi teknik. Kemudian perkembangan sistem informasi melalui alat pengolah dan sejak zaman purba hingga saat ini dapat digolongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama itu peralatan manual. Nah, peralatan manual itu adalah peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, di mana faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Kemudian ada peralatan mekanik. Nah, peralatan mekanik ini adalah peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Kemudian ada peralatan mekanik elektronik. Mekanik elektronik ini adalah peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Kemudian ada peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik ini adalah peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Nah, adapun kategori sistem informasi. Dalam kategori sistem informasi ini ada transaction processing system. Nah, transaction processing system ini merupakan sistem informasi yang pertama kali diimplementasikan. Kecepatan pemrosesannya yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Kemudian ada manajemen information system. Manajemen information system ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada Office Automation System. Nah, Office Automation System ini adalah sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Kemudian ada Decision Support System. Nah, Decision Support System ini adalah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi yang terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya itu dibuat. Kemudian ada Executive Information System.
mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Kemudian ada grup support system. Nah, grup support system ini sistem informasi yang digunakan untuk mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Kemudian kadangkala grup support system ini hanya disebut intelligence support system, adalah sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan manusia. Nah, kemudian ada knowledge work system. Nah, knowledge work system ini adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu pekerja pengetahuan atau profesional yang menggunakan informasi sebagai input utama mereka dan yang utama produk informasi yang distilasi untuk menangkap dan mengatur informasi pekerjaan, aktivitas, dan untuk belajar memprioritaskan dan melaksanakan tugas-tugas mereka lebih efisien dan efektif. Kemudian ada expert system. Nah, expert system ini istilah dari expert system berasal dari knowledge based expert system, adalah sistem cerdas berbasis pengetahuan di mana suatu sistem menggunakan pengetahuan manusia atau human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar atau expert. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.